Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang dimuliakan sami karena Allah, kita bacakan doa untuk kedua ulama kita. Semoga Allah tempatkan beliau di sisinya, diterkantakan pahalanya, diberikan ridho dan rahmatnya, dan dimaafkan, diampuni segala kesalahan jika ada. Wa nafa'ana bihima wa biulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa biulumihi fid dharain amin. Kemarin sampai kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para anbiya wal mursalin, seluruh nabi yang berada di masjid ikut salat bersama beliau. Nah, di situ beliau mengatakan ada keterangan di situ. Kemarin kita baca hasiahnya nggih. Wa hasarallahu lahu jami'al mursalin wa anbiya. Jadi Allah itu bangkitkan dan kumpulkan beliau para nabi itu di Baitul Maqdis. Di sini timbul pertanyaan, apakah Allah bangkitkan dengan jasad sekaligus ruhnya? Dikatakan di sini zahiruhu hasarallahu al-ajsad bil arwah. Jadi menurut sebagian pendapat pertama ini, Allah bangkitkan para anbiya wal mursalin itu dengan jasad beserta dengan bil arwah, dengan arwahnya. Wa shallabihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka. Wa wal aqrabu. Itu pendapat yang lebih dekat. Jadi pendapat utama itu memang disitulah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah bangkitkan mereka. Allah Ta'ala alam gimana ya, tidak bisa kita cerna dengan akal kita sendiri. Hanya cukup kita imani. Itulah gambaran mulianya Rasulullah SAW, bahkan para anbiya, khusus para nabi ya. Wa yu'ayyiduhu hadisun. Jadi ini dikuatkan oleh satu hadis yang mana? Wa ba'asallahu ta'ala Adam pamandunahu minal anbiya. Jadi dalam redaksi hadis dikatakan di situ Allah membangkitkan Adam dan setelah beliau pamandunahu, kemudian setelah beliau itu Nabi Adam dan seterusnya para nabi ya, yang katakanlah yang 25 itu ya paling kurang. Tapi di sini seluruh yang pernah diutus oleh Allah, nabi maupun rasul, baik yang Allah sebut. Kita baca di sini ya. Minal anbiya itu yang pertama, hadis ada redaksinya seperti ini. Wa hadisul Bazzar wa Tabrani, ada juga hadis dari Al-Bazzar dan Tabrani, riwayatkan oleh beliau, kedua imam kita. Apa kata beliau? Di situ dalam hasiahnya, dalam hadis riwayat Al-Bazzar atau Tabrani, panasaril anbiya, maka Allah bangkitkan para anbiya, nabi-nabi, man samallahu ta'ala, nabi-nabi ini di antara mereka ada yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, waman lam yusammi, dan tidak disebutkan. Dalam Al-Quran itu kan ada nabi-nabi, mana dikatakan di sana bahwa Allah, aku mengkisahkan mereka kepadamu. Di ayatnya ada ayatnya itu ya. Dan sebagian mereka tidak, walam naksusu alaika, dan tidak kisahkan padamu. Jadi para nabi itu ada yang diceritakan kepada nabi oleh Allah Ta'ala, ada yang tidak. Jadi seluruh para nabi wal mursalin muat nggak di sana tuh. Wallahu ta'ala alam ya. Itu ini hanya tidak bisa kita ragu-ragu dengan akal ya. Pasalla itu bihim, aku sholat bersama mereka. Barangkali di luar juga ya, sampai luar masjid, wallahu ta'ala, saking banyaknya mereka para nabi wal mursalin ini. Wayah tamilu, dan ini juga mengandung makna. Mengandung apa? Makna bagaimana? Annaha kanat lil arwah. Jadi memang pendapat yang utama, yang paling mendekati makna kebenaran itu adalah bahwa para nabi itu dibangkitkan dengan jasad mereka. Ada dua hadis, jadi dua redaksi hadis tadi ya, disimak di situ. Tapi bisa juga mengandung makna annaha kanat lil arwah khosotan. Itu adalah untuk ruh saja secara khusus.
Wa innaha tasaqqalat bi suratil ajsad, bahwa innaha, ruh tersebut, ruh para anbiya wal mursalin, tasakkalat, dia berbentuk syakal, bentuknya itu kayak gimana, bi suratil ajsad, nah, dengan bentuk jasa. Jadi ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh para anbiya itu ya seperti manusia pada umumnya. Fi ilmillahi ta'ala, yang semua itu ke dalam ilmunya Allah Ta'ala. Wa yu'ayyiduhu hadisun, dan ini dikuatkan oleh hadis Abi Hurairah, Abi Hurairah. Nah, hadisnya Abi Hurairah, cerita dari beliau, falaqiya arwahul anbiya. Nah, jadi redaksi hadisnya itu beliau di sini simple ya. Memang sengaja beliau tidak berpanjang lebar dalam hadis ini, tidak menyebutkan sanadnya, tidak menyebutkan redaksi lengkapnya. Nah, supaya katanya di sini di awal sudah dijelasin bahwa kitab ini disusun supaya enak kita dengar. Apa bunyi hadis itu secara ringkas? Falaqiya arwahul anbiya. Kemudian Nabi bertemu dengan para arwahnya para anbiya. Qala al-muallif, nah, berkata muallif ini, matan dardir, wa amma ru'yatuhu lahum, adapun penglihatan beliau kepada mereka. Jadi Nabi melihat mereka para anbiya itu fis sama, di langit. Oh ya, jadi ya kalau tadi beliau bertemu mereka itu di Baitul Maqdis, itu beliau bertemu dengan para ruh para anbiya wal mursalin. Adapun bagaimana kalau di langit? Nah, jadi ya nanti ada kisah Nabi naik ke Mi'raj ya. Kalau sekarang masih Isra ya, perjalanan dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Nah, nanti ada Mi'raj naik ke langit. Di situ nanti menerima sholat. Nanti bagaimana di sini? Di situ juga dikatakan Nabi bertemu dengan beberapa nabi, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Bagaimana itu? Nah, wa amma ru'yatuhu lahum fis sama, adapun melihatnya Nabi akan mereka para nabi para anbiya itu fis sama, di langit, pamahmulatun. Nah, maka itu terkandung makna ala ru'yati arwahihim, bahwa itu beliau melihat ruh mereka. Nah, ya, jadi yang kalau di langit itu ruh mereka. Ya. Wa annaha tasakkalat bisurati ajsamihim, bahwa ruh-ruh tersebut, ruh para nabi itu, para rasul itu berbentuk, bentuknya itu, wujudnya itu bisuratil ajsa, bisurati ajsadihim, sesuai dengan jasad mereka. Apakah semuanya? Tetapi tidak semuanya, illa Isa, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Alaihissalam. Kenapa? Nah, siapa yang bisa jawab? Karena Nabi Isa belum meninggal beliau, tapi rupiah ilas sama ya, diangkat ke langit. Lima soha annahu rupiah bijasadihi. Nah, sebagaimana telah sahih bahwa beliau Nabi Isa itu rupiah bijasadihi, diangkat beserta dengan jasadnya. Wakazalika Idris, begitu juga Nabi Idris. Aidon. Nah, Nabi Idris begitu juga Aidon. Wa hudirat ajsamuhum. Nah, itu dihadirkan jasad mereka, limula qatihi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tasrifan lahu, itu sebagai pemuliaan, untuk memuliakan, lahu, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takriman, ya. Nah, jadi itu keterangan tadi, disimak dari awalnya biar tidak kita ulang lagi. Di matanya itu dikatakan kullu nabiyyin minal anbiya, ya. Kullu nabiyyin ba'athahullah. Nah, ini kita baca di hasiahnya ya, biar tidak kelewat. Nah, siapa mereka para nabi yang semuanya yang pernah diutus oleh Allah itu, azharullahu, yang Allah tampakkan. Ya, jadi semua nabi yang pernah dimunculkan oleh Allah Ta'ala, auhallahu ilahi, atau yang Allah berikan wahyu kepada mereka, liyu'imma ghairul mursalin. Nah, itu maksudnya Nabi SAW berkata seperti itu. Nah, itu kata-kata Nabi ya, kullu nabiyin ba'asahullah, itu kata-kata Nabi. Siapa maksudnya? Itu untuk membuat li'imma, untuk menjadikan umum, ghairul mursalin. Jadi supaya maksudnya orang-orang tahu, jadi para nabi lain tahu itu, bahwa yang dibangkitkan, yang datang ke Baitul Maqdis itu bukan hanya para rasul, tetapi semua nabi yang pernah dibangkitkan. Ghairul mursalin aidon ya. Ghair al murad, atau yang maksud dengannya bil bi'sah, dan maksud dengan dibangkitkan itu walau ila nafsihi. Nah, bi'sah itu, ini pelajaran untuk kita ya. Maksudnya ketika Allah mengatakan bahwa Allah mengutus seorang nabi walau ila nafsihi, sekalipun untuk dirinya sendiri, diangkat jadi nabi, bukan rasul, dia hanya diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, wa ulima min zalika, diketahui dari itu, annahu afdaluhum. Nah, jadi karena
sudah umum ya, keseluruhan nabi itu disebutkan dalam peristiwa ini, maka diketahui dari situ wa ilma min zalika annahu afdaluhum, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam afdaluhum, yang paling afdal, paling utama di antara mereka. Jadi beliau yang paling mulia nggih. Wa annahu imamuhum, bahwa sungguhnya beliau adalah imam mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi nabi itu diutus kepada seluruh alam. Namanya alam itu masih Allah, apapun selain Allah. Dan nabi itu menjadi pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Para nabi yang diutus untuk dirinya sendiri, ada yang tidak diwajibkan untuk tablik ya, tidak diwajibkan menyampaikan wahyu, itu juga termasuk menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dikatakan ya. Arsani rahmatan lil alamin. Nah, Nabi mengatakan di hadapan para nabi, jadi nabi itu habis sholat itu kan ceramah sedikit ya. Setelah para nabi memuji Allah, nabi juga memuji Allah di hadapan mereka dan berceramah sedikit. Arsalani rahmatan lil alamin, salah satu kata beliau di situ, Allah mengutusku rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa itu alam? Al alam huwa ma siwallah. Ini dijelaskan di sini ya. Alam itu adalah apa yang selain Allah taala. Wa yutlaqu ala kulli jinsin, dan itu dimutlakkan. Jadi tidak general, sangat umum ya, tidak ada pengecualian. Itu namanya yutlak, tidak ada penghususan. Wa yutlaqu ala kulli jinsin, dan itu mutlak atas segala jenis, au nau'in atau segala macam, au simpin atau segala golongan, minhu. Wa jama'ahu bihadzal i'tibar, dan beliau mengumpulkan dengan i'tibar ini, wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna min jumlatil alamin, bahwa termasuk di antara jumlah dari alam itu, maksudnya keseluruhan alam ya. Kalau dihitung seluruh alam itu, maka di situ terliputi siapa juga termasuk di situ, al anbiya wal malaikah. Nah, jadi jumlatul alam itu termasuk, kalau kita kumpulkan seluruh alam itu, maka dia termasuk di situ al anbiya wal malaikah. Fayakuna alaihi salatu wassalam rahmatan lahum. Nah, ini penjelasan di sini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi rahmat bagi mereka. Oh, ternyata rahmatnya Nabi itu bukan hanya untuk manusia saja, bukan hanya untuk umat akhir zaman saja di atas bumi, tapi seluruh alam. Itu batu kah, binatangkah, begitu ya, termasuk Nabi dan malaikat. Karena Nabi dan malaikat ini termasuk min jumlatil alamin, termasuk dalam golongan kelompok dari alam tersebut. Nah, bisa dipahami nggih? Fayakunu afdalu minhum biyaqinin. Maka inilah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling utama di antara mereka, biyaqinin, dengan yakin. Wa kafatan linnas, kata beliau. Wa kafatan linnas, beliau diutus kafatan, menyeluruh, kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Nah, kafah ini atpun ala rahmah, jadi sekaligus rahmah sekaligus menyeluruh. Aili jami'in nas. Nah, ini untuk seluruh manusia. Nah, ini udah jelasin kemarin. Bihila pigoirihi, berbeda dengan selain beliau. Jadi kalau nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya. Makanya ada sebagian ulama berpendapat bahwa saru mangkoblana itu tidak dipakai. Nah, saru mangkoblana maksudnya apa? Jadi kalau ada syariat di masa lalu, syariat para nabi dahulu itu tidak kita tidak berlaku untuk kita. Kenapa? Karena nabi-nabi diutus untuk kaum mereka. Seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa juga begitu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kafatalena, seluruh manusia, termasuk nabi-nabi mereka, begitu ya. Baik itu yang masih beragama Yahudi, orang-orang ini, maupun Nasrani, semua mereka. Makanya diwajibkan beriman kepada Nabi akhir zaman. Tidak ada satupun nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu kecuali diberitahukan dalam wahyu mereka bahwa akan lahir Nabi akhir zaman. Nah, maka karena itu fayakunu, maka jadilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad abdalu minhum, lebih utama dari mereka. Ini alasannya. Qaluhu Al-Qur'an. Nah, di situ dikatakan Nabi di situ menyebutkan Al-Qur'an. Ai huwa abdalul kutub. Nah, Al-Qur'an di sini adalah seutama-utamanya kitab yang pernah diturunkan. Al-munzalatu, yang diturunkan oleh Allah. Al-munazzalatu, sama. Nah, yang diturunkan oleh Allah wa illa lama sahal iftikhar. Kalau enggak, ini kata beliau ya,
Kenapa Nabi menyebutkan Al-Quran itu sebagai Abdul Kutub, kitab yang paling utama? Kalau nggak gitu, wa illa, kata beliau, kalau nggak gitu, lama sohal iftikhor. Tentu beliau tidak akan menyerukan iftikhor. Iftikhor itu berbangga. Nah, beliau berbangga dengan Al-Quran. Lama sohal iftikhor alaihim. Tentu Nabi tidak akan membanggakan Al-Quran terhadap mereka. Jadi Nabi itu bukan pamer ya, untuk menjelaskan kebenaran. Aku Nabi akhir zaman, diutus untuk seluruh makhluk sebagai rahmat dan menyeluruh kepada seluruh manusia, dan diberikan kepadaku kitab yang paling mulia, itu kata beliau di hadapan para nabi. Waqad bayyana zalika biqaulihi. Nah, ini beliau menjelaskan kenapa Al-Qur'an itu menjadi kitab yang paling mulia. Waqad bayyana, bahwa beliau menjelaskan zalika, yang demikian itu, biqaulihi, dengan sabda beliau, fihi, di situ, tibyanun. Nah, dia ada di matanya itu ya. Tibyanun ay mazidu bayanin. Nah, jadi tibyan itu penjelasan atau penjelasan tambahan. Jadi para kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur itu sudah memiliki penjelasan tibyan ya, tentang agama. Tapi Al-Qur'an menyempurnakannya. Mazidu tibyan likulli syai'in. Nah, jadi Quran itu menjelaskan lebih menyeluruh, likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Min ulumid dunya wal akhirah, dari ilmu-ilmu dunia dan akhirat. Wa kullu ahadin yafhamu minhu, dan setiap siapapun ya, tiap seseorang itu yafhamu minhu, akan mengerti dari yang demikian itu, paham dia, ma'atahullahu minhu, apa yang Allah berikan darinya. Jadi dari Al-Qur'an itu tiap orang akan paham ma'atahullahu minhu, apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ini kita, kalau kalamnya Gus Baha itu, Al-Qur'an itu sebenarnya mudah dipahami ya. Nah, asalkan itu bukan masalah hukum-hukum atau yang mutasyabihat. Tapi kalau tentang iman, pengajaran tentang iman, itu kan Al-Quran itu diturunkan kepada orang, diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada orang kafir. Coba, hitop dari Al-Quran itu, dakwahnya itu kan orang yang belum beriman. Makanya seharusnya kalau ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan itu pasti bakal dipahami oleh siapapun, oleh akal manusia, baik dia beriman maupun tidak, baik dia berilmu ataupun itu pun tidak. Itu kalanya Gus Pak seperti itu. Makanya Al-Quran itu ketika didengar kebenaran tentang ketuhanan di situ, itu siapapun akan paham dengan akalnya. Nah, makanya beliau mengatakan di sini, yafhamu minhu ma'atahullah, akan paham dia akan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran itu. Fayakunul munazzalu alaihi. Nah, maka jadilah apa yang diturunkan kepadanya itu, maksudnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, jadilah Al-Quran itu abdalu min ghairihi, lebih utama dari selainnya. Wajala ummati khairu ummati, dan dia menjadikan umatku khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilepas ya, di apa ya, diutus lah ya. Ukhrijat ini dikeluarkan artinya, tapi dia diutus untuk manusia. Jadi makanya para sahabat dulu, para tabiin, banyak yang memencar, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang sampai ke Asia ya, Alapu Asia, Mekah juga Asia ya, maksudnya Asia Timur, sampai ke Cina ya, melalui Cina masuk ke Nusantara, begitu sejarahnya kan. Ukhrijat wa ma zaka illa liqauni nabiha khairu nabiyyin ba'asahu. Nah, jadi kenapa nabi ini menjadi nabi? Kenapa umat kita ini sebagai umat yang terbaik? Wa ma dzalika, tidaklah demikian itu, illa liqauni nabiha khairu nabiyyin. Itu karena nabi kita nabi terbaik. Jadi kita ini jangan kegeeran dulu. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Karena nabi kita nabi yang terbaik. Bahasa Allah Taala. Humul awalun. Nah, ini janji kita kemarin ya. Kita udah janji kemarin bakal jelasin ini. Apa sih maksudnya? Kok umat Nabi Muhammad SAW itu mereka adalah golongan yang pertama. Golongan pertama padahal dilahirkan, muncul di atas bumi ini terakhir. Gimana maksudnya? Humul awalun. Mereka lah yang pertama. Ai fi ibtida'i takdiril khalqi. Oh, maksudnya itu dalam permulaan takdiril kholki. Takdir itu bisa berarti anggapan, bisa berarti takdir itu sendiri, ditetapkan, penetapan dalam penciptaan. Jadi Allah itu memang akan mengutus umat akhir zaman. Jadi umat ini memang tujuan dari alam alam semesta itu sendiri. Diciptakan bumi
bahwa di situ akan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam ketika beliau akan menikahi Hawa itu apa namanya, mas kawin kan sholawat. Di situ sudah menunjukkan bahwa dari awal, jadi sejak Nabi Adam belum diturunkan ke bumi, sebelum itu sudah direncanakan akan lahir nabi akhir zaman. Itu maksudnya al-awwalun. Nah, jika nabinya direncanakan pertama kali, maka umatnya juga termasuk. Jadi yang paling dulu direncanakan itu kita ini, kita ini. Nanti muncul akan kulahirkan gitu ya, akan lahir seorang nabi bernama Muhammad bin Abdullah gitu ya, sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya ini gitu. Itu maksudnya ya. Jadi Nabi mengatakan umatku itu adalah humul awwalun, mereka itu yang pertama. Nah, jadi maksudnya ibtida takdiril khalqi, mereka itu permulaan dari penetapan penciptaan. Al khalq itu penciptaan. Jadi Allah menetapkan penciptaan itu dimulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Wafi mawatinil qiyamah, di samping itu juga mereka humul awwalun, mereka yang pertama nanti di negeri akhirat. Nah, jadi tidak ada yang akan masuk surga kecuali umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu yang pertama. Wal akharuna fil wujud, akan wal akhiru na fil wujud. Nah, tetapi walaupun dulu dalam takdirnya Allah akan rencanakan umat akhir zaman ini yang paling pertama direncanakan ya, dan menjadi yang paling pertama nanti di negeri akhirat, akan tetapi wal akhiru nafi wujud fil wujud, akan tetapi mereka paling akhir dalam adanya. Diadakan kita terakhir kali, jadi udah dilakuin Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya. Ini umat akhir zaman ini yang direncanakan pertama kali justru munculnya di akhir zaman. Kenapa begitu? Asyahidun, mereka menjadi saksi ala ghairihim, atas mereka. Nah, jadi kita menjadi saksi bahwa dulu ada umatnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai seterusnya ya. Umatnya Bani Israel termasuk orang-orang Yahudi zaman dulu ya, yang asal nenek moyangnya itu dari Bani Israel yang taat kepada Nabi Musa. Jadi kita menjadi saksi fil umam. Nah, kita figurihim fil umam. Jadi kita menjadi saksi atas selain kita, umat selain kita itu kan Yahudi Nasrani, fil umam. Itu umam maksudnya umat-umat ya. Al-qaimu nabi tauhidillah, umat-umat yang menegakkan bitauhidillah, menegakkan tauhid, mentauhidkan Allah taala. Hatta ya'ti yaumal qiyamah, hingga nanti dia datang di hari kiamat bi khilafi ghairihim, berbeda dengan mereka. Baik. Udah ya. Kira-kira itu maknanya. Sudah terjawab nih kenapa umat Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai humul awwalun oleh Nabi ketika berbicara di hadapan para nabi. Oh, ternyata al awwalun itu dalam takdirnya ditetapkan oleh Allah itu akan diciptakan itu pertama kali direncanakan. Wal akhiru sekaligus akhir. Jadi kita ini awal sekaligus akhir. Pertama kali direncanakan tetapi paling akhir dimunculkan. Nah, wasaroha li sadri, dan Allah melapangkan bagiku dadaku. Nah, bagaimana di sini? Ai patahahu wawasiahu lil asror. Allah membuka dadaku. Udah di awal-awal ceritanya, cerita malaikat Jibril membedah dada Nabi ya sampai di bawah pusar itu. Itu maksudnya. Wawasahu, kemudian Allah meluaskan dadaku lil asror, untuk dimasukkan rahasia-rahasia, wal ma'arif, dan pengetahuan ma'rifat lah ya, allati lam yatla ala ba'diha nabiyun, yang mana di situ ndak, yatla itu tidak terbit, lam yatla ala ba'diha nabiyun. Nah, nabi itu tidak diberikan asror dan ma'rifah tersebut maksudnya. Nabiun mursalun wala malakun muqarrabun. Jadi tidak ada yang diberikan asrar dan ma'rifah tersebut seperti Nabi SAW, baik para nabi yang diutus maupun malakun muqarrabun, maupun malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Malaikatul muqarrabin ya, udah tahu pahamnya maksudnya. Wawada'anni wizri, kata beliau, dan Allah meletakkan bagiku, melepaskan bagiku wizri, dosa-dosaku. Apa maksudnya? Ay kullu ma yuskiluni, ay segala sesuatu yang memberatkanku, anil maqamatis saniyah, memberatkanku maksudnya itu membuat beliau berat, sementara beliau berada di makom anil maqamatis saniyah, di dalam makom yang mulia, warut bil aliyah. Nah, maksudnya ini beratnya perjuangan Rasulullah SAW itu
di masa apa namanya, di masa beliau baru diutus di tengah-tengah orang jahiliyah. Itu ada di surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, ya Asy-Syarh. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zarak wa rafa'na laka dzikrak, dan seterusnya kan. Nah, itu maksudnya bukan dosa beliau tapi dosa-dosa umat di kala itu yang memberatkan beliau, sementara beliau jadi terbebani, sehingga hampir saja beliau tidak bisa mencapai makom yang mulia, makom misalnya warubatul aliyah, gara-gara beban tersebut. Tapi Allah lepaskan itu sejak diturunkannya al-an sejak apa namanya peristiwa ini, peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, makanya di situ di tafsir itu dikatakan, di tafsir At-Tabari dan lainnya itu Al-Qurtubi, udah kita sampai ke kajian yang sebelumnya ya, bahwa di situ kapan Nabi itu dilapangkan dadanya, ya, ditenangkan hatinya. Yang sebelumnya beliau gelisah ya, baru diutus itu beliau gelisah. Ketika masih dinampingi oleh Siti Khadijah itu beliau sangat gelisah dengan perilaku umat jahiliyah di kala itu. Lalu kapan ditenangkan hati beliau? Nah, dua pendapat. Yang pertama ketika surat Al-Insyirah itu turun. Alam nasroh laka sadrak. Tapi di situ redaksinya alam nasroh. Bukankah kami pernah? Bukankah kami telah? Berarti pernah. Makanya pendapat yang terkuat kapan Nabi itu dilapangkan hatinya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa ini ya, disimak dari awal itu udah diupload ya di YouTube. Udah diupload itu bisa biar bisa didengar cerita Nabi SAW di bedah dadanya, dibersihkan supaya lapang hatinya. Wa min zalika, dan di antara itu kata Nabi, di antara bentuk bagaimana Allah melapangkan hati beliau, wa min zalika syakkus sadri, itu dibelah dada beliau miroron. Miroron itu berkali-kali berarti ya. Di sini katakan miroron berkali-kali. Berarti tidak sekali ya, wallahu taala maksudnya di sini katakan miroron. Barangkali mungkin dibuka lebar begitu ya, wallahu alam. Tapi redaksinya dalam syarah ini miroron, berkali-kali, marotan ba'da marotin, itu madanya miroron. Bagus luhu, dan dicucinya, dibersihkan sama malaikat Jibril Mikail kala itu ya. Warafa ali sadri, warafa ali zikri alaku, dan Allah juga mengangkat bagiku sebutanku. Jadi penyebutan Nabi SAW itu Allah angkat. Apa maksudnya? Di tafsir itu sudah kita jelaskan waktu itu. Nah, tiadalah nama Allah itu disebut kecuali nama Nabi Muhammad juga disebut. Seperti dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita sholat tidak sah kalau tidak menyebut Nabi SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ya, syahadat dalam sholat. Makanya Imam Ibnu Katsir, tidaklah Allah itu seorang hamba itu, seorang yang beriman beragama muslim, kecuali dia pasti menyebut nabinya, baik dalam azan, sholat, khutbah, dan seterusnya. Itu maksud dari Allah mengangkat namaku, sebutanku. Warafa ali zikri, dan Allah mengangkat bagiku sebutanku. Waja'alani fatihan khotiman, Allah menjadikanku pembuka dan penutup. Udah, pembuka itu maksudnya yang tadi ya, jadi di surga dulu Allah telah rencanakan pertama kali Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai penutup kenabian dan rasul. Makanya sekarang walaupun banyak para wali dengan makom yang setingkat para nabi zaman dahulu, mereka tidak disebut nabi karena pintu kenabian sudah ditutup. Makanya hati-hati nih pas sama para aulia, karena para aulia itu makomnya seperti para ambia. Buktinya mana Ustadz? Nah, ini udah kita jelasin di kajian sebelumnya ya, tentang irinya para nabi. Jadi para nabi dan syuhada itu suatu hari di akhirat nanti bakal iri melihat orang-orang, sekelompok orang. Nah, singkat cerita mereka itu adalah para aulia yang saling mencintai karena Allah. Jadi para wali, barangkali di sini ada syekh kita di antara ikhwan akhwat yang memiliki guru seorang wali, bisa jadi makomnya lebih tinggi dari para nabi-nabi zaman dahulu. Nabi biasa tentunya, bukan Nabi Ibrahim ya. Sudah kita jelasin ya. Nabi itu bertingkat. Bahkan ada nabi yang biasa-biasa saja, yang diutus untuk dirinya sendiri saja. Nah, seperti para wali sekarang ya. Ini untuk wawasan kita tentang kewalian. Jadi andaikan sekarang masih ada pintu kenabian dibuka, misalnya para aulia itu, para wali itulah yang menjadi nabi. Fala yuzkarullahu ta'ala, dan tiadalah disebut Allah ta'ala illa wa uzkaru ma'hu, kecuali aku disebut juga. Tadi jelasin tadi nggih, itu maksudnya Allah mengangkat sebutan Nabi Muhammad. Wa ja'alani fatihan lil wujud, dan menjadikan aku sebagai pembuka dalam wujud. Maksudnya Nur Muhammad. Sekilas itu doang nggih tentang Nur Muhammad. Itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan dulu ada Nur Muhammad sebagai itu pembuka, fatihan lil wujud, khatiman lid da'in,
Aku sebagai penutup untuk orang-orang yang mengajak, menyeru, lidda'ina ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala, penutup para nabi dan rasul. Bihaitsu tastamiru syariati. Nah, seukuran tastamiru syariatis nasikhoh. Nah, gambarannya yang mana tastamiru syariati, berlanjut syariatku, kata Nabi. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW itu terus berlanjut. An-nasikhoti, yang menggantikan, menghapus tapi menggantikan, ditimpa lah ya. Nah, yang ditimpa kayak apa? Ditimpa sih, digantikan, yang menggantikan ligairiha. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW itu menggantikan syariat para nabi terdahulu. Jadi kalau ada orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika telah lahir Nabi SAW dan menjadi rasul, maka wajib mereka mengikuti agama dan syariatnya. Itu maksudnya an-nasikhoh ligairiha ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. La tatagayyaru, tidak akan berubah, tidak akan berubah lagi, kata beliau. Wa yasiru qabri bisababi zalika ma'rufan. Nah, jadilah kuburku, kata beliau, bisababi zalika ma'rufan, karena itu tempat aku dikebumikan begitu ya. Dengan sebab itu syariat beliau itu akan abadi ya, ma'rufan, dikenal, bil yakin, dengan yakin. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu tidak tahu kita makamnya di mana ya. Kuburan Nabi Isa ada yang tahu nggak? Mungkin kuburan Nabi Yunus ada yang pernah baca-baca ya kalau di internet itu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu akan jelas tempatnya, yaitu di Madinah. Karena syariat beliau juga akan bertahan. Jadi jejaknya itu nggak bakal hilang. Makanya inilah kenapa nggak boleh kita merusak makamnya Rasulullah SAW. Harus tetap di situ, nggak boleh diratakan dengan tanah juga, khusus untuk beliau. Walaupun di dalamnya itu memang rata, tapi diberikan tempat. Supaya kenapa? Supaya jejaknya tidak hilang. Supaya syariat ini beribu-ribu tahun yang akan datang barangkali ya, kalau belum kiamat, itu akan bertahan dengan adanya, oh ini loh kubur Nabi, ada jejaknya. Nah, kita bil yakin ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, kata beliau di sini di hasiahnya. Wa yasiru ilmu kulli nabiyyin. Nah, dan jadilah mengetahui para nabi, maksudnya kita tahu para nabi. Nah, jadi manusia itu mengetahui para nabi. Wa yasiri ilmu kulli nabiyyin. Nah, jadilah pengetahuan tentang kenabian itu, para nabi dulu itu, la yu'lamu illa min tariqi, tidaklah diketahui kecuali melaluiku. Kenapa bila mengatakan begitu? Karena namanya Injil dan Taurat itu sudah didistorsi, sudah tidak otentik lagi, tidak original, tidak jelas itu ya. Orang menganggapnya itu dongeng. Tetapi kalau orang merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Rasulullah SAW, ini saya akan mengetahui kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, itu maksudnya tidak akan diketahui para nabi illa min tariqati, kecuali melalui aku, kata beliau. Illa min tariqati, nabi itu tidak akan dikenal kecuali melalui aku. Karena udah jelas alasannya tadi ya, karena syariat yang masih bertahan, yang otentik sekarang itulah Al-Quran dan Hadis. Khair. Wayasiru, sebentar. Min jihati, kecuali dari arahku, bukan arah yang lain. Jadi bukan dari ajaran agama lain ya, tapi dari arah ajaran Rasulullah SAW. Fama uripa nabiyun, maka tidak dikenali seorang nabi pun. Wala zikiro, dan tidak disebut mereka itu. Nah, nabi-nabi itu tidak akan dikenal dan tidak akan disebut. Wala sholla alaihi, dan tidak, wala sulliya alaihi, dan tidak akan diselawatkan atas mereka, atas dia, illa min jihati, kecuali dariku, maksudnya karena aku, karena pemahaman dari Rasulullah SAW. Jadi melalui syariat Nabi SAW kita bersalawat kepada para nabi terdahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, gitu ya. Faliyal fadlu, maka untukku kemuliaan, keutamaan, fil kulli alal kulli, nah, di dalam segalanya, di atas segalanya. Nah, kemudian kita keluar ke matanya, faqala Ibrahim alaihi salatu wassalam, faliza qala Ibrahim, karena segala kemuliaan tadi yang disebutkan dari awal oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan apa namanya makom beliau, kitab Al-Quran serta umat beliau, semuanya itu ya, alasan-alasan itu, maka berkatalah Nabi Ibrahim, faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya, tidak hanya alaihi salatu wasallam, walaupun bukan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Bihaza fadolakum Muhammad.
Nah, dengan ini, dengan apa yang sudah dijelasin tadi begitu ya. Fadalakum Muhammad. Nah, itu mengunggulimu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad unggul itu lebih utama itu karena semua dengan alasan semua itu khair ya. Nah, dijelaskan di hasiah ini apa kata beliau Nabi Ibrahim dengan kalimat yang singkat. Nah, di hasiahnya dijelaskan Fabiza fadalakum Muhammad, dengan itu Nabi Muhammad lebih utama di antara paling utama di antara kalian. Apa maksudnya? Tidak cuma hanya itu, tidak cuma hanya mulia, akan tetapi para nabi juga akan menjadi pengikutnya. Termasuk Nabi Isa ketika beliau turun nanti dari langit, sekarang pun status beliau Nabi Isa yang masih hidup ya diangkat ke langit itu statusnya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata beliau di sini? Bihadratil kulli, wahai engkau para hadirin semua, kata Nabi Ibrahim, faliyakun imamukum, maka jadilah beliau, hendaklah Nabi Muhammad SAW itu imamukum, menjadi imam kalian. Wa antum atba'uhu, dan kalian adalah pengikutnya. Fa antum min jumlati ummatihi, maka kalian itu adalah dari keseluruhan umat, bagian dari keseluruhan umat beliau. Itu kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa akhadhan nabiyya sallallahu alaihi wasallam minal atshi asaddu ma akhazahu. Jadi Nabi itu diambil kata-katanya ya, wallahu alam gimana dikatakan seperti itu, tapi di hasiahnya ini dijelaskan ai asabahu minal atshi, oh beliau ditimpa rasa haus. Asaddu ma akhazahu, rasa haus yang paling dahsyat yang pernah menimpa beliau. Nah, kenapa seperti itu kok tumben? Jadi seumur hidup baru kali ini beliau sehaus itu begitu ya. Ai atsin sadidin lisirin ya'lamuhullah. Jadi haus itu yang sangat bersangat itu karena lantaran suatu rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, waliyati lahu Jibril. Nah, sengaja Allah jadikan beliau haus itu karena ada rahasianya. Dan supaya datang Jibril membawa al-awani al-mazkurah, membawa wadah air, wadah minuman ya, yang disebutkan. Apa itu minuman itu? Faja'a Jibril alaihissalam, maka datanglah Jibril alaihissalam bi'ina'in min khamrin, membawa ina itu wadah air ya, katakanlah gelas sudah ya, cangkir lah atas jenisnya itu, wadah air berisi khamr, wa ina'in min labanin, dan wadah berisi susu. Pakhtar laban, maka Nabi memilih susu. Jadi beliau dibawakan dua minuman, ada khamar, walau alam khamar seperti apa ya, kan khamar juga minuman di surga nanti, atau walau alam memabukkan apa enggak ya, kayaknya enggak memabukkan, mungkin penamaan doang saking nikmatnya ya. Tapi beliau memilih susu. Memilih susu. Ikhwan akhwat yang namuliakan ini karena Allah, ini mati listrik ini. Jadi wifi-nya mau mati bentar lagi, masih pakai UPS, bentar lagi mati. Kita cukupkan dulu, besok kita lanjut insyaallah taala. Mudah-mudahan kita kejar khatam ya, niatannya supaya bisa khatam, supaya dapat berkah bulan Rajab ya, berkah kitab ini, berkah Isra Mi'raj, berkah syariat sholat, amin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fiddin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil ala kulli asir bijal basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-syari'ati wa tariqati wal haqiqah wa asta'inna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astir uyuba masyayikhina anna wa la tuzhib barakata ilmi minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.